Saudara sekalian, sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, marilah kita datang kepada Tuhan dalam doa, memohon pertolongan Roh-Nya. Ya Allah Bapa, Engkau Allah yang bersabda dan berfirman, yang selalu ingin mengutarakan isi hatimu kepada kami melalui firman-Mu. Oleh karena itu, bantulah kami untuk memiliki bukan hanya telinga, tetapi juga hati yang mendengar, supaya kami mendengar suara isi hati-Mu dan sanggup memberikan tanggapan yang tepat. Roh Kudus, Engkau Roh Allah yang tinggal di dalam hati kami. Mampukan kami untuk menyambut firman Allah dengan cara, dengan sikap, dan dengan tanggapan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 22, ayat 54 hingga 62. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia, lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan, memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Saudara sekalian, kita sering beranggapan bahwa yang namanya temptation atau pencobaan itu adalah sebuah ujian terhadap pengendalian diri kita atau self-control kita. Tetapi Pastor Chris Hodges punya pendapat berbeda yang menarik. Dia berkata begini, "Temptation is a test of your relationship, not your self-control." Pencobaan itu sejatinya sedang menguji kuatnya hubungan yang kita punya, bukan pengendalian diri kita.
Jika direnungkan pendapatnya ini benar sekali. Dengan kata lain, godaan atau temptation adalah pihak ketiga yang mencoba untuk menyusup di sela-sela sebuah hubungan atau relationship. Di dalam konteks iman, ketika kita diserbu pencobaan, sebenarnya hubungan kita dengan Tuhanlah yang sedang diuji, sedang diguncang. Itulah yang terjadi pada murid yang bernama Simon Petrus. Injil Lukas memberi isyarat kepada kita di ayat 54 dengan kalimat, Petrus mengikut dari jauh. Ketika Yesus ditangkap dan digiring menuju ke rumah imam besar, Petrus mengikuti, tetapi dari jarak jauh. Dia sudah tidak lagi berada di dekat Yesus. Oh, itu cerminan dari sebuah hubungan yang mulai berjarak, bukan? Pencobaan sedang mengincarnya. Kedekatan hubungannya dengan Yesus sedang digempur. Kasihnya kepada Yesus sedang diuji. Sedang digiring ke medan laga pencobaan, temptation. Andai kata di ring tinju, maka di situ ada bel berbunyi untuk mengakhiri pertarungan di babak ke-12. Maka di pencobaan Petrus ada bunyi kokok ayam jantan di pagi hari yang mengakhiri pencobaan itu. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah Simon Petrus kalah telak. 3 kali ia menyangkal bahwa dirinya mengenal Tuhan. Ayat 57, ayat 58, ayat 60. Ia mengkhianati relasinya dengan Yesus. Oh, itu ibarat pertandingan di ring tinju, 3 hakim memberikan angka minus kepadanya. Petrus kalah angka telak. Musuh menang mutlak. Tetapi yang paling tahu wujud kekalahan itu adalah Petrus sendiri. Yang paling tahu bagaimana rasanya kekalahan itu adalah Petrus sendiri. Pertama, bunyi kokok ayam jantan itu membuatnya tersadar betapa dirinya bersalah. Ia ada di pihak yang salah. Yesuslah yang benar. Yesus sudah mengatakan bahwa ia akan menyangkal. Tetapi Petrus malah sesumbar berani masuk penjara dan mati bersama Yesus. Pasal 22 ayat 33. Tetapi sekarang telah nyata bahwa Petrus salah. Yesus benar. Sekarang telah ternyata Petrus bersalah. Yang kedua, bunyi kokok ayam jantan itu membuat Petrus tersadar betapa memalukan dirinya. Selain hanya sesumbar kosong, nyatanya bukan seorang prajurit Romawi, bukan pula seorang pengawal imam besar, bahkan bukan cuma seorang lelaki yang menuduhnya dan membuatnya terpojok di sudut ketakutan, melainkan tuduhan yang datang dari
seorang hamba perempuan di ayat 56. Maksudnya, hamba perempuan di rumah imam besar itu. Di depan seorang hamba perempuan, Petrus menyangkal, Petrus takut, Petrus sadar betapa sekarang dirinya begitu memalukan. Bunyi ayam itu membuat ia sadar bahwa dirinya memalukan. Yang ketiga, bunyi kokok ayam jantan itu membuat Petrus tersadar betapa dirinya betul-betul tidak waspada, tidak alert. Yesus sudah mengingatkan ketika mereka masih berada di Taman Getsemani, supaya ia berdoa dan berjaga-jaga. Pasal 22 ayat 40. Tetapi waktu itu Petrus malah tertidur. Pasal 22 ayat 45. Dan rupanya ketertiduran itu secara spiritual masih terus berlangsung. Pencobaan itu berlangsung dalam bentuk 3 kali pertanyaan bernada tuduhan mengenai identitasnya sebagai murid Yesus. Artinya ada 3 kali kesempatan. Bahkan Lukas mencatat antara kesempatan kedua dengan kesempatan ketiga ada selang waktu kira-kira sejam kemudian. Ayat 59. Jadi, sebenarnya ada waktu untuk berpikir, ada waktu untuk bergumul, dan ada waktu untuk terbangun sadar. Namun, nyatanya Petrus tetap tidak sadar. Nyatanya Petrus tetap tidak bangun juga. Sampai akhirnya bunyi kokok ayam jantan itu membangunkan Petrus. Membangunkannya dari tidur spiritualnya itu. Dan ia mendapati dirinya sudah kalah telak dalam pencobaan itu. Saudara sekalian, kita dapat membayangkan betapa hancur hati Petrus. Kebenaran tidak berpihak padanya. Ia menduduki kursi terdakwa yang dinyatakan bersalah. Semua kebanggaan dan keangkuhannya pergi entah kemana. Hanya menyisakan rasa malu yang menusuk kalbu. Masih ditambah kesadaran bahwa ia sudah tertidur secara spiritual begitu lelap dan memberi kesempatan kepada iblis untuk menghajarnya. Menghajarnya dengan mudah. Dan ujung dari semua itu adalah ia tidak lulus di dalam ujian kasih. Kasihnya kepada Yesus adalah kasih yang gagal. Saudara-saudara, sesungguhnya Petrus tidak sendirian. Banyak orang juga pernah atau sedang duduk di kursi terdakwa itu dan diliputi oleh perasaan malu dan gagal. Bukan hanya perasaan gagal karena tidak dapat mengendalikan diri, melainkan gagal dalam relasi. Gagal mengasihi istrinya. Gagal dalam mengasihi suaminya.
gagal dalam mengasihi anak-anaknya, gagal di dalam memenuhi janji setianya, gagal di dalam memelihara keharmonisan keluarga, gagal di dalam mengasihi dan menghormati orang tua, gagal dalam menjaga hubungan persahabatan, gagal di dalam mempertahankan pernikahan, bahkan gagal untuk membuktikan bahwa dirinya mengasihi Tuhan. Kegagalan yang terjadi ketika ia menyembunyikan identitas imannya sebab takut kehilangan pacar, takut kehilangan fans, takut kehilangan rezeki, atau takut kehilangan kedudukan. Kasih yang gagal seperti kasih Petrus kepada Yesus. Saudara-saudara, tetapi sebaliknya, bagaimana dengan Yesus sendiri? Apakah Yesus masih peduli pada apa yang terjadi pada muridnya yang sedang hancur hati karena gagal itu? Bagaimana sebaliknya dengan Yesus? Lukas memberi catatan luar biasa di dalam Injilnya. Waktu itu, Petrus sedang berdiam di dekat api unggun. Selain dingin, di luar waktu itu juga masih cukup gelap. Gelapnya pagi subuh. Tetapi Lukas menulis di ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Artinya, Yesus yang sedang diadili di lantai 2 rumah imam besar tahu posisi Petrus waktu menyangkal itu di mana. Dia masih bisa menoleh memandang kepada Petrus. Bukan cuma itu, Yesus juga tahu persis apa yang sedang terjadi di dekat api unggun itu. Yesus tahu persis apa yang sedang dialami oleh muridnya itu. Bahkan pandangan matanya bukan hanya menembus kegelapan, tetapi juga menembus sampai ke kedalaman hati Petrus yang sedang hancur itu. Saudara sekalian, kita tahu pandangan mata itu adalah bahasa. Malah acap kali bahasa yang jauh lebih jujur daripada kata-kata. Oleh karena itu, penyair Amerika kelahiran Libanon, Khalil Gibran, pernah berkata, mata adalah jendela hati. Mata adalah jendela hati. Mata membahasakan isi hati. Ada pandangan mata amarah. Ada pandangan mata jatuh cinta. Ada pandangan mata berseri-seri excited. Ada pandangan mata menghina. Ada pandangan mata yang memancarkan kesedihan yang mendalam. Ada pandangan mata orang kebingungan. Ada pandangan mata berwibawa. Ada pandangan mata penuh pengertian, dan seterusnya. Apakah arti pandangan mata Yesus kepada Petrus itu? Apakah arti pandangan mata Yesus itu
bagi Petrus yang sedang hancur hati karena gagal itu? Injil Lukas, saudara-saudara, memakai kata Yunani emblepo untuk kalimat Yesus memandang Petrus ini. Emblepo. Sebuah kata yang sama dengan ketika Yesus pertama kali melihat dan memanggil Petrus sebagai pengikut atau muridnya di Yohanes pasal 1 ayat 42. Kata emblepo itu juga dipakai. Kata ini mengandung pengertian a look of interest and love. A look of interest and love. Emblepo. Artinya, sebuah pandangan yang tetap sama dari dulu. Dari awal Yesus jumpa Petrus sampai saat Petrus menyangkal, pandangan Yesus itu emblepo tetap sama. Pandangan mata Yesus itu adalah pandangan mata kasih. Itu sebabnya tidak heran saudara-saudara, pandangan mata yang memancar dari hati yang tetap mengasihi itu membuat Petrus tidak tahan berlama-lama menatap pandangan mata itu. Lukas menceritakan selanjutnya begini di ayat 62. Lalu ia, Petrus, pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Injil Markus menyebut adegan ini. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Markus 14 ayat 72. Sebuah tangis kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Petrus collapsed in tears. Saudara sekalian, di sini Injil Lukas hendak menyampaikan pesan bahwa tidak ada yang berubah pada Yesus akibat penyangkalan Petrus itu. Petrus memang pihak yang mencederai hubungan atau relasinya dengan Yesus, mengingkari kedekatannya dengan Yesus. Ia mencoreng kesetiaan di dalam hubungan itu. Kasihnya kepada Yesus, kasih yang gagal. Tetapi sebaliknya, dari pihak Yesus tidak ada perubahan. Kasihnya tidak tersentuh atau terpengaruh oleh kegagalan Petrus. Kasih Yesus tak pernah gagal. The unveiling love. Kasih dari bukit Kalvari. Kasih Allah sendiri. Itulah kasih Yesus. Dan itulah saudara-saudara yang juga tergambar di dalam perumpamaan anak yang terhilang di Lukas 15 ayat 11 hingga 32. Anak bungsu itulah yang mencederai hubungannya dengan sang ayah. Dia menuntut warisan selagi ayahnya masih segar bugar. Dia yang memutuskan untuk pergi jauh. Dia tidak pernah memberi kabar dari tempat jauh. Sungguh, layaknya orang yang mendadak memutuskan tali hubungan keluarga secara sepihak
Itu yang dilakukan oleh anak bungsu itu. Secara sepihak dia melukai relasi yang ada antara dirinya dengan ayahnya. Sampai akhirnya bel pun berbunyi. Kalau Petrus tersentak mendengar suara kokok ayam jantan, anak bungsu ini terhenyak mendengar lenguhan binatang haram, babi-babi di kandang yang terpaksa dijaganya demi mengisi perutnya yang keroncongan. Sesudah bel berbunyi, barulah ia memutuskan untuk pulang. Bagaimana dengan ayahnya? Lukas menceritakan, pasal 15 ayat yang ke-20 menulis begini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya telah melihatnya. Ayahnya melihat menembus sampai di kejauhan ketika anak bungsu itu pulang. Dengan pandangan mata yang tidak berubah. Dengan pandangan mata cinta. Ia tidak terpengaruh oleh apa yang dilakukan putra bungsunya itu. Persis pandangan mata sang ayah itu persis dengan pandangan mata Yesus kepada Petrus. Saudara sekalian, sebuah pandangan mata dapat mengubah hidup seseorang. Dengarlah cerita ini. Seorang aktris pemenang Oscar, Mercedes Ruehl, menceritakan saat untuk pertama kalinya ia bersama kedua orang tuanya menonton pertunjukan teater unggulan di Broadway, The Unsinkable Molly Brown, masih dikenangnya dengan jelas pada saat itu betapa bintang utama teater itu, Tammy Grimes, sedang menatapkan mata kepadanya. Mercedes Ruehl berkata begini tentang momentum itu. Oh, mungkin itu tidak lebih dari sedetik saja. Tetapi bagiku terasa 10 detik. Aku selalu merasa bahwa itu adalah panggilan resmi bagiku untuk menjadi seorang artis. Melalui pandangan matanya itu, aku merasa diriku seperti menjadi seorang kesatria yang menyandang 2 pedang di bahu dan siap untuk maju bertempur. Ya, sebuah tatapan mata bisa begitu berarti, bisa begitu berbicara, bisa begitu memanggil, bisa begitu menyapa, bisa begitu memberi sentuhan dan dorongan untuk melakukan sesuatu yang mengubah dan membentuk hidup seseorang. Pandangan mata. Saudara sekalian, Petrus berubah karena ajaibnya pandangan mata Yesus. Pandangan mata dari seorang pribadi yang tidak pernah gagal untuk mengasihi pandangan mata Yesus.
Tetapi mata yang sama itu juga yang selalu memandang kita, saudara-saudara. Entah kita sedang terjaga atau kita sedang terlelap, mata itu menatap kepada kita sama. Entah kita baru terbangun dan membuka kelopak mata, atau mata kita sudah terpejam karena letih bekerja seharian. Mata yang sama itu menatap kita. Entah kita sedang kusuk berdoa, atau kita sedang konsentrasi bekerja, mata itu tetap melihat kita. Entah kita sedang tertawa, atau kita sedang menangis. Entah kita sedang menikmati kehidupan yang tenang, atau ketika kita sedang berjalan di dalam lorong yang gelap, mata itu tetap menembus, melihat, memandang kita dengan tatapan yang sama. Ketika kita sedang merayakan keberhasilan, atau ketika kita sedang terpuruk di dalam kegagalan, pandangan mata itu tetap sama, penuh atensi, penuh cinta kasih. Bahkan ketika seperti Petrus kita gagal pun, pandangan mata itu tidak berubah sama sekali. Tetap menyuarakan pesan yang kuat seperti ini. Kokok ayam memang mengingatkanmu akan kegagalanmu, tetapi sekaligus menjadi pertanda datangnya fajar. Sebuah hari baru tiba, masih ada pengharapan, masih tersedia kesempatan untuk berubah. Bukankah saudara-saudara, itu anugerah yang indah sekaligus sebuah pesan kasih yang sungguh menggugah. Amin.